Pernahkah Anda merasakan perasaan ini? Di luar sana, salju-salju turun berputar-putar di bulan Desember, tapi Anda sudah merinding membayangkan musim semi. Tepatnya, membayangkan dia, si cangkul. Membayangkan sakit punggung dan bongkahan-bongkahan tanah yang berat. Nah, bagaimana kalau saya bilang Anda bisa melupakan kegiatan mencangkul di musim semi itu selamanya? Bahwa semua keajaiban itu sebenarnya terjadi sekarang, di bulan Desember ini. Dalam video ini saya akan mengungkapkan 20 kiat yang akan mengubah kebun musim dingin Anda menjadi sebuah sistem mandiri yang siap ditanami saat musim semi tanpa perlu satu ayunan cangkul pun. Anda pikir ini tidak mungkin? Tonton terus sampai akhir dan bersiaplah untuk terkejut, karena rahasia utama pekebun malas bukanlah kemalasan, melainkan tindakan yang tepat di waktu yang tepat. Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Mengapa sih kita harus mencangkul? Secara turun-temurun, kita diajarkan bahwa mengolah tanah adalah kewajiban suci bagi setiap pekebun. Kita percaya ini untuk menggemburkan tanah, membasmi gulma, dan melawan hama. Namun, agronomi modern melihatnya dengan cara yang berbeda. Bayangkan tanah itu seperti rumah susun bertingkat, di mana setiap lantainya dihuni oleh mikroorganisme bermanfaat yang berbeda-beda. Mencangkul terlalu dalam itu sama saja seperti gempa bumi yang meruntuhkan rumah ini, mengacak-acak penghuninya, dan merusak keseimbangan alam yang rapuh itu. Akibatnya, kita mendapatkan tanah yang mati, tidak berstruktur, yang cepat mengering dan membutuhkan pupuk semakin banyak. Ide berkebun tanpa olah tanah didasarkan pada prinsip meniru alam. Di hutan, tidak ada seorang pun yang mencangkul, namun tanahnya tetap gembur dan subur. Tugas kita adalah menciptakan kembali mekanisme alami ini di petak-petak kebun kita. Langkah pertama yang paling jelas adalah bersih-bersih kebun secara total. Tapi ingat, jangan berlebihan. Semua sisa tanaman yang terinfeksi penyakit, seperti daun tomat yang layu karena hawar, atau daun yang kena jamur embun tepung, harus segera kita singkirkan dari bedengan, lalu dibakar habis. Mereka ini adalah bom waktu, sumber utama infeksi yang bisa menyebar ke tanaman Anda tahun depan. Nah, kalau sisa-sisa tanaman yang sehat, misalnya daun wortel, bit, atau batang kacang polong, itu justru boleh dibiarkan. Cincang atau cacah saja, menggunakan sekop atau alat potong, lalu biarkan langsung di permukaan bedengan. Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa ini akan mulai membusuk, memperkaya tanah dengan bahan organik, dan menjadi makanan lezat bagi cacing tanah. Bayangkan saja, Anda tidak perlu membuang pupuk yang sangat berharga. Anda justru mengembalikannya langsung ke tanah, melengkapi siklus alami kehidupan di kebun Anda. Karena kita memutuskan untuk menghindari sekop, apakah ini berarti kita tidak perlu mengolah tanah sama sekali? Tentu saja tidak. Alih-alih melakukan penggalian atau pencangkulan yang dalam, kita cukup menerapkan penggemburan yang dangkal. Tujuan kita bukanlah membalik lapisan tanah, melainkan hanya membuatnya lebih berongga dan meningkatkan sirkulasi udara di dalamnya. Untuk cara ini, garpu tanah atau alat pengolah tanah datar sangatlah ideal. Cukup tancapkan garpu ke dalam tanah sedalam 15 hingga 20 cm, lalu goyangkan sedikit ke depan dan ke belakang. Lakukan cara ini di seluruh area bedeng kebun Anda. Teknik ini berfungsi untuk merusak kerak tanah, melancarkan akses udara ke akar tanaman yang akan datang, dan membantu penyerapan air menjadi lebih optimal. Secara visual, ini terlihat seperti Anda sedang memberikan pijatan ringan pada tanah, bukan melakukan operasi bedah, seperti saat Anda mencangkul. Desember adalah waktu yang pas untuk melakukan sedikit diagnosis tanah. Anda tidak perlu melakukan analisis laboratorium yang rumit. Tes keasaman paling sederhana bisa dilakukan hanya dengan cuka dapur biasa. Ambil segenggam tanah dari bedengan atau kebun, lalu siram dengan cuka berkadar 9%. Jika tanah tersebut berdesis keras dan berbusa, selamat. Itu berarti tanah Anda bersifat basa atau alkalin. Kalau reaksinya lemah, berarti tanah Anda netral. Dan jika tidak terjadi apa-apa sama sekali, kemungkinan besar tanah Anda bersifat asam. Dan ini adalah masalah bagi sebagian besar tanaman kebun. Mengetahui tingkat keasaman ini ibarat mendapatkan diagnosis yang tepat. Tanpa diagnosis ini, pengobatan lanjutan apapun, yakni pemberian pupuk, bisa menjadi sia-sia atau bahkan malah merusak. Kalau hasil tes menunjukkan tanah itu asam, inilah saatnya untuk melakukan pengapuran. Dan musim dingin adalah waktu yang paling pas untuk melakukannya. Bahan-bahan penetral asam, seperti tepung dolomit, kapur tohor, atau abu kayu, bekerja secara perlahan.
Kalau diaplikasikan di bulan Desember, bahan-bahan ini akan pas bereaksi dengan tanah dan menormalkan kadar pH-nya saat musim semi tiba. Taburkan secara merata bahan yang Anda pilih di permukaan bedengan. Dosisnya tergantung pada tingkat keasaman, tapi rata-rata dibutuhkan sekitar 200 hingga 300 gram tepung dolomit per meter persegi. Bayangkan saja Anda sedang menaburkan bedak pada tanah, menciptakan kondisi ideal untuk tanaman masa depan yang akan berterima kasih kepada Anda dengan panen yang melimpah. Sekarang, mari kita bahas soal nutrisi atau pemupukan. Musim dingin adalah waktu yang tepat untuk menyajikan prasmanan mewah bagi penghuni tanah dan tanaman masa depan. Dan menu terbaik di sini tentu saja adalah bahan organik. Kompos yang sudah matang atau humus adalah harta karun bagi para pekebun. Tebarkan saja di permukaan bedengan dengan ketebalan sekitar 3-5 cm. Yang penting, jangan pernah menguburnya. Cukup biarkan ia berada di permukaan. Sepanjang musim dingin di bawah salju dan di musim semi air lelehan akan mengantar semua nutrisi ini langsung jauh ke dalam tanah, tepat menuju akar. Sementara itu, cacing dan mikroorganisme akan dengan senang hati memproses bahan organik ini, sekaligus meningkatkan struktur tanah. Ini seperti membiarkan pasukan tak terlihat yang terdiri dari para penolong kecil bekerja keras sepanjang malam. Kebanyakan orang mengira kompos itu hanya sekadar pupuk biasa. Padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Saat kita memberikan kompos, kita bukan hanya memberi nutrisi pada tanaman, tapi juga memulihkan dan mengobati kondisi tanah itu sendiri. Bahan organik ini berfungsi merekatkan partikel-partikel tanah yang halus menjadi gumpalan. Hal ini menciptakan struktur tanah yang remah, gembur, dan berongga yang sangat kita idamkan. Tanah semacam ini ibarat spons, mampu menyerap dan menahan air dengan sangat baik. Ini krusial, terutama saat kita menghadapi musim kemarau panjang. Selain itu, kompos adalah rumah yang ideal bagi jutaan mikroorganisme, baik yang bertugas melindungi tanaman dari serangan penyakit. Jadi, setiap kali Anda menebar kompos di lahan tanam, bayangkanlah Anda sedang membangun fondasi yang subur dan sehat untuk menunjang pertumbuhan sepanjang musim ke depan. Pupuk organik memang bagus, tapi kadangkala kita tetap perlu bantuan pupuk mineral. Waktu yang ideal untuk memberikan pupuk fosfor dan kalium adalah saat musim gugur atau di awal musim dingin. Elemen seperti fosfor dan kalium sangat tidak bergerak, imobil di dalam tanah, dan proses larutnya pun lambat. Jika Anda memberikannya sekarang, Anda akan menciptakan cadangan nutrisi jangka panjang yang siap diserap tanaman saat mereka memulai masa pertumbuhan aktif di musim semi. Sebaliknya, jangan pernah memberikan pupuk nitrogen menjelang musim dingin. Pupuk ini terlalu mudah larut dan akan terbuang sia-sia terbawa air lelehan salju atau air hujan. Taburkan superfosfat dan kalium sulfat di bedengan sesuai dosis anjuran. Lalu campurkan sedikit ke dalam tanah menggunakan cangkul atau alat pengolah tanah. Ini ibarat Anda menabung uang di bank. Menjelang musim semi, investasi Anda pada kesuburan tanah pasti akan membuahkan hasil terbaik. Nah, sekarang mari kita bahas senjata rahasia dalam dunia pertanian alami, yaitu pupuk hijau atau siderat. Ini adalah jenis tanaman yang kita tanam bukan untuk dipanen hasilnya, melainkan khusus untuk meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah. Julukan pupuk hijau bagi mereka memang sangat tepat. Jika ditanam menjelang musim dingin, mereka punya cukup waktu untuk mengembangkan sistem perakaran yang kuat dan sedikit masa hijau sebelum embun beku parah tiba. Akar-akar ini bekerja sangat efektif menggemburkan tanah hingga ke dalam, sekaligus menarik nutrisi dari lapisan yang lebih bawah. Sementara itu, masa hijau yang tersisa selama musim dingin berfungsi melindungi tanah dari pembekuan dan erosi. Ketika musim berganti, Anda bahkan tidak perlu repot-repot membersihkannya. Mereka akan terurai dengan sendirinya, menjadi bagian dari mulsa dan sumber bahan organik yang berlimpah. Ini sungguh luar biasa. Tanaman bekerja maksimal untuk Anda, bahkan saat musim dingin. Pupuk hijau jenis apa ya yang paling pas untuk ditanam di bulan Desember? Jelas, tidak semua tanaman bisa. Kita butuh tanaman musim dingin yang tahan banting, yang sama sekali tidak takut dengan embun beku atau suhu ekstrem. Kandidat utamanya adalah gandum hitam, ri, dan gandum oat musim dingin. Gandum hitam punya sistem perakaran yang luar biasa kuat, yang mampu menggemburkan tanah yang paling padat dan liat sekalipun. Selain itu, tanaman ini juga melepaskan zat yang bisa menekan pertumbuhan banyak gulma,
termasuk jenis rumput liar yang sulit dimusnahkan. Gandum oat memang sedikit kurang agresif, tapi juga sangat efektif memperbaiki struktur tanah dan memperkayanya dengan bahan organik. Anda bisa menanam campuran keduanya juga. Yang terpenting, taburlah dengan padat agar tercipta karpet hijau yang tebal. Bayangkan, bedengan Anda tertutup salju, bukan dalam keadaan kosong, tapi diselimuti oleh selimut hijau yang hidup. Teknik menanam tanaman penutup, siderat, sebelum musim penghujan atau dingin, ini sangatlah sederhana. Anda bahkan tidak perlu menanam benihnya terlalu dalam. Setelah tanah digemburkan secara dangkal dan Anda sudah memberikan pupuk, cukup sebarkan benih gandum hitam atau hafer secara merata di seluruh permukaan bedengan. Kemudian, ratakan menggunakan garu, aduk benihnya agar bercampur ringan dengan lapisan atas tanah. Kedalaman penanaman tidak perlu lebih dari 2 hingga 3 cm. Jika tanah terasa kering, boleh Anda siram sedikit, tetapi biasanya kelembapan alami dari hujan sudah lebih dari cukup. Selesai. Sampai di sini, tugas Anda sudah berakhir. Selanjutnya, biarkan alam yang bekerja. Ini bisa dibilang investasi waktu dan tenaga yang paling menguntungkan untuk kebun atau pekarangan Anda. Sekarang, mari kita bahas rahasia utama dari berkebun tanpa olah tanah. Mulsa, mulching. Jika pupuk hijau atau tanaman penutup adalah selimut yang hidup, maka mulsa adalah selimut yang tidak hidup, namun perannya sama pentingnya. Mulsa adalah material organik apapun yang kita gunakan untuk menutupi permukaan tanah. Mulsa berfungsi sebagai perlindungan, nutrisi, sekaligus obat bagi tanah Anda. Semuanya dalam satu paket. Dengan lapisan mulsa, tanah tidak akan cepat kering, tidak mudah terlalu panas saat musim kemarau, dan suhunya akan tetap stabil. Lapisan mulsa menciptakan lingkungan yang sempurna bagi cacing tanah dan mikroorganisme bermanfaat. Mereka inilah yang melakukan semua pekerjaan untuk menggemburkan dan menyuburkan tanah tanpa Anda harus repot. Mulsa juga sangat efektif menekan pertumbuhan gulma, sehingga Anda bisa mengucapkan selamat tinggal pada kegiatan menyiangi. Intinya, dengan menerapkan mulsa pada bedengan, Anda telah mengaktifkan mode autopilot untuk menjaga kesuburan tanah Anda. Nah, apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk mulsa bedengan di bulan Desember? Pilihannya banyak sekali, dan kemungkinan besar semua yang Anda butuhkan sudah tersedia di kebun atau pekarangan Anda. Daun-daun kering yang berguguran dari kebun adalah bahan yang sangat bagus, terutama yang berasal dari bawah pohon buah. Rumput yang sudah dipotong dan dikeringkan, jerami, atau sekam, itu adalah bahan mulsa klasik. Serbuk gergaji atau serpihan kayu juga bisa digunakan, tapi perlu diingat, serbuk gergaji yang masih segar bisa menyerap unsur nitrogen dari tanah saat proses pembusukan. Oleh karena itu, lebih baik jika Anda pakai yang sudah lapuk, atau Anda siram dulu dengan larutan urea sebelum diaplikasikan. Bahkan ranting-ranting yang sudah dihancurkan menggunakan mesin pencacah kebun akan menjadi mulsa yang tahan lama dan sangat baik. Intinya, gunakan saja apa yang ada di sekitar Anda. Setiap jenis mulsa punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, rumput kering dan jerami mungkin membawa benih gulma. Karena itu, Anda harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan tersebut. Daun kering yang gugur, terutama daun ek, dapat sedikit meningkatkan keasaman tanah. Jadi, ini harus Anda pertimbangkan. Serbuk gergaji, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memerlukan tambahan nitrogen. Serasah pinus atau daun jarum adalah mulsa yang sangat bagus untuk hydrangea, blueberry, dan tanaman lain yang menyukai tanah asam. Solusi terbaik yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggabungkan berbagai jenis mulsa. Dengan menciptakan semacam kue, multilapisan dari rumput, daun, dan kompos, Anda akan memastikan tanah mendapatkan nutrisi yang paling beragam dan seimbang. Lakukanlah eksperimen dan amati baik-baik material mana yang paling efektif bekerja di lahan Anda. Salah satu pertanyaan penting adalah, seberapa tebal seharusnya lapisan mulsa? Di sini berlaku prinsip lebih banyak lebih baik, tapi ingat, jangan sampai ekstrim. Lapisan yang paling ideal untuk mulsa di musim dingin adalah antara 5 hingga 10 cm. Lapisan yang terlalu tipis tidak akan mampu menekan gulma secara efektif dan juga kurang optimal dalam melindungi tanah dari suhu beku. Sebaliknya, lapisan yang terlalu tebal, lebih dari 15 cm, justru bisa menyebabkan tanah terlalu lembab atau tercekik saat musim semi tiba. Ini sangat berisiko, terutama jika tanah Anda berjenis liat yang berat.
Anggap saja Anda sedang mengoleskan krim pelindung pada permukaan tanah. Lapisannya harus terasa nyata, tetapi jangan sampai menutup rapat pori-pori tanah. Sebarkan mulsa secara merata, dan pastikan Anda menyisakan sedikit ruang di sekitar pangkal tanaman keras, perennial, jika tanaman tersebut dibiarkan di bedengan selama musim dingin. Selain itu, ada satu lagi cara yang sangat ampuh, meski mungkin terdengar sedikit unik, untuk menyiapkan lahan kebun. Apalagi jika Anda baru membuka lahan, atau sedang berjuang melawan gulma yang bandel sekali. Metode ini adalah menutupi bedengan dengan kardus. Ya, cukup gunakan kardus bekas kemasan biasa, pastikan yang tidak ada lakban atau cetakan warna-warni. Cara ini sering juga disebut dengan istilah bedengan lasanya atau lasanya gardening. Anda cukup membentangkan kardus tersebut langsung di atas tanah, bahkan boleh dilapisi beberapa tumpukan. Setelah itu, taburkan lapisan di atasnya, bisa berupa kompos, daun-daunan, rumput hasil pangkasan, atau bahan organik lainnya. Kardus ini memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama, ia memblokir sinar matahari sehingga gulma tidak bisa tumbuh. Kedua, kardus ini juga berfungsi sebagai makanan favorit bagi cacing tanah yang sangat menyukainya. Bagaimana sih cara kardus membasmi gulma? Gampang banget. Tanpa paparan sinar matahari, gulma tahunan yang paling membandel seperti alang-alang tidak bisa berfotosintesis dan akan mati perlahan-lahan. Akar mereka lama-lama kehabisan energi, membusuk, dan akhirnya berubah menjadi pupuk. Selama musim dingin dan musim semi, kardus akan basah kuyup dan sebagian besar diuraikan oleh organisme tanah. Ketika tiba waktunya menanam, Anda akan mendapatkan lahan tanam yang bersih dari gulma, gembur, dan subur. Di musim semi, yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat lubang di lapisan organik atas itu, lalu menanam bibit. Tidak perlu repot-repot membasmi gulma. Mereka mengalahkan diri sendiri, tentu saja, di bawah pengawasan Anda yang cermat. Desember adalah saat yang tepat untuk mulai menyiapkan bedengan tinggi atau bedengan berlapis untuk musim tanam berikutnya. Prinsipnya sangat sederhana. Kita akan menyusun struktur berlapis, mirip kue, dari bahan organik yang akan terurai secara perlahan. Di dasar bedengan, bahkan bisa juga di parit kecil yang sudah digali, kita letakkan ranting tebal atau potongan batang pohon yang sudah tua. Lapisan berikutnya diisi dengan ranting yang lebih kecil, lalu sisa-sisa tanaman dan dedaunan. Setelah itu kita tambahkan lapisan daun kering, rumput, dan kompos. Dan paling atas kita tutup semua lapisan tersebut dengan tanah subur. Selama musim dingin dan musim semi, lapisan-lapisan bawah ini akan mulai membusuk dan terurai secara perlahan, menghasilkan panas. Saat musim semi tiba, bedengan ini akan menjadi hangat jauh lebih cepat dari bedengan biasa, memungkinkan Anda memulai penanaman 2 hingga 3 minggu lebih awal. Jangan sepelekan peran salju. Salju adalah selimut musim dingin terbaik bagi tanah. Salju melindunginya agar tidak membeku terlalu dalam, dan saat musim semi tiba, salju mencair dan memberi nutrisi berupa air lelehan yang sangat bermanfaat. Tugas kita di bulan Desember adalah bagaimana caranya agar salju tetap tertahan di atas bedengan. Jika kebun Anda sering diterpa angin kencang, Anda bisa memasang penghalang kecil di sekitar bedengan, menyebarkan ranting pinus, atau menancapkan batang bunga matahari. Hambatan apapun akan menahan salju, menciptakan gundukan salju yang tebal. Semakin banyak salju di bedengan, semakin dangkal tingkat pembekuan tanah. Yang berarti saat musim semi, tanah akan lebih cepat mencair dan siap untuk diolah. Ini adalah kegiatan pertanian yang gratis dan luar biasa efektif. Langkah terakhir dalam menyiapkan lahan tanam adalah melakukan perawatan pencegahan. Setelah Anda membersihkan sisa-sisa tanaman yang sakit dan menebarkan bahan organik, siramlah tanah dengan larutan mikroorganisme efektif atau yang dikenal sebagai produk EM. Produk ini mengandung gabungan bakteri dan jamur bermanfaat yang bertugas menekan perkembangan mikroorganisme jahat, patogen, dan mempercepat penguraian bahan organik. Dengan menyiram bedengan menggunakan larutan ini, Anda memasukkan mikrob baik yang akan bekerja sepanjang musim dingin untuk memulihkan kesehatan tanah. Ini seperti memberikan probiotik untuk kebun Anda, meningkatkan kekebalan dan imunitasnya. Dan akhirnya, selagi bedengan sudah ditutup dan bersiap menyambut musim tanam berikutnya, inilah waktu yang paling tepat untuk melakukan hal terpenting, perencanaan. Ambil selembar kertas dan gambarlah denah kebun Anda. Tandai di mana saja tanaman apa yang Anda tanam tahun lalu. Kemudian rencanakan penanaman untuk musim berikutnya
dengan memperhatikan sistem rotasi tanaman. Kita tidak boleh menanam jenis tanaman yang sama di lokasi yang sama selama beberapa tahun berturut-turut. Ganti-gantilah antara tanaman berdaun dengan tanaman berakar, dan gilirkan tanaman yang memiliki perakaran dalam dengan tanaman yang perakarannya dangkal. Perencanaan yang matang adalah separuh dari keberhasilan. Ini akan membantu Anda menghindari banyak penyakit tanaman dan mencegah tanah menjadi cepat tandus atau kehilangan nutrisi. Dan ketika tiba waktunya menanam di musim semi, Anda sudah memiliki rencana aksi yang jelas dan terperinci. Nah, langkah demi langkah, kebun kita sudah siap menyambut musim tanam yang baru. Dan coba perhatikan, kita sama sekali tidak butuh cangkul ataupun sekop. Alih-alih harus repot mencangkul tanah yang menguras tenaga di musim semi, kita justru melakukan beberapa langkah sederhana, namun sangat krusial di bulan Desember ini. Kita telah membersihkan sumber-sumber penyakit, menggemburkan tanah, memberinya nutrisi, menutupinya dengan mulsa organik dan anorganik, dan bahkan sudah merencanakan penanaman berikutnya. Poin utama yang paling penting dari kisah berkebun ini adalah, dengan bekerja lebih sedikit, sebenarnya kita justru memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi tanah. Kita tidak mengganggu, melainkan mendukung proses alamiahnya. Saat musim semi tiba, Anda akan datang ke kebun, menyingkirkan mulsa, dan melihat tanah di bawahnya yang hidup, gembur, lembab, penuh cacing tanah, dan siap menerima benih. Ini akan menjadi hadiah terbaik atas kebijaksanaan musim dingin yang Anda terapkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ke channel ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apa rahasia dan trik musim dingin Anda untuk menyiapkan kebun? Mari berbagi pengalaman di kolom komentar, agar kita bisa belajar bersama-sama.